Dua kata pendek dibaca dalam sujud, hajat apapun terkabul. Insyaallah, biidnillahi wa bi'aunillah. Amalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apabila kita memiliki hajat kebutuhan apapun, terutama hajat kebutuhan yang mendesak, yang sudah genting dan gawat, maka amalkanlah amalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, banyak amalan di konten-konten YouTube, tetapi dasarnya tidak jelas. Setiap amalan atau setiap membahas hukum Islam selalu dicantumkan dasar ibaratnya yang jelas. Kalau hadis pun juga hadis yang jelas. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada dua kata yang sangat pendek, tetapi kalau dibaca berulang-ulang sangat mustajabah. Apalagi dua kata tersebut kalau dibaca di dalam sujud, baik di dalam sujudnya sholat fardu maupun sholat sunnah. Tetapi yang lebih utama dibaca di dalam sholat khusus, yaitu sholat hajat 2 rakaat. Kemudian tatkala sujud membaca dua kata ini secara berulang-ulang. Karena sujud adalah keadaan hamba yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW juga perintah kepada umatnya agar memperbanyak doa di dalam sujud. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru du'a. Aqrabu ma bermula sedekat-dekatnya sesuatu, yakunu yang ada al-'abdu oleh seorang hamba, min rabbih dari Tuhannya, wa huwa yaitu dalam keadaan bermula dia hamba, sajidun, yaitu orang yang sujud. Fakthiru maka perbanyaklah oleh kalian ad-du'a pada doa di dalam sujud. Akhrajahu Muslimun. Akhraja telah mengeluarkan pada hadis Muslimun oleh Imam Muslim. Nomor hadis 482. Lalu seperti apakah dua kata pendek tersebut? Dua kalimat atau dua kata yang dibaca di dalam sujud, yaitu diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau berkata, lamma kana yaumu badrin, tatkala ada oleh hari perang Badar, qataltu syai'an min qitalin, telah bertempur oleh aku pada sesuatu dari pertempuran. Thumma ji'tu musri'an li anzura ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang oleh aku dalam keadaan bersegera, li'anzura agar melihat oleh aku ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma fa'ala, apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah. Ceritanya bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib ikut perang Badar. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengkhawatirkan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersegera untuk kembali
ingin melihat keadaan Rasulullah. Apa kira-kira yang sedang diperbuat, yang dilakukan oleh Rasulullah. Fajitu fa'idha huwa sajidun yaqulu. Lalu datang oleh aku, kata Sayyidina Ali. Fa'idha huwa, lalu tiba-tiba bermula beliau Rasulullah sajidun, yaitu dalam keadaan sujud. Yaqulu, yang sedang berdoa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Inilah dua kata yang sangat pendek. Yang pertama, ya hayyu, wahai zat yang maha hidup. Kata yang kedua, ya qayyum, wahai zat yang tegak berdiri sendiri. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, dibaca berulang-ulang. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, kata Sayyidina Ali, la yazidu 'alaiha, tidak menambah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alaiha, atas kalimat itu. Jadi yang dibaca hanya ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Faraja'tu ilal qitali, lalu kembali oleh aku ilal qitali, menuju peperangan. Thumma ji'tu wa huwa sajidun yaqulu dzalika. Kemudian datang oleh aku untuk melihat Rasulullah. Setelah aku datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih dalam keadaan sujud membaca hal itu, yaitu membaca ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Thumma dhahabtu ilal qitali, kemudian pergi oleh aku ilal qitali, menuju peperangan. Thumma ji'tu wa huwa sajidun yaqulu dzalika. Kemudian datang oleh aku sedangkan Rasulullah dalam keadaan sujud membaca ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum berulang-ulang. Falam yazal yaqulu dzalika hatta fatakhallahu alaihi. Tidak henti-hentinya oleh Rasulullah, alias senantiasa tetap selalu yaqulu, membaca oleh Rasulullah dzalika, pada itu, yaitu bacaan ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, hatta fatahallahu, sehingga memenangkan oleh Allah alaihi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu al-Hakimu, rawat telah meriwayatkan pada hadis al-Hakimu oleh Imam al-Hakim fil Mustadraki, di dalam kitab al-Mustadrak, wal Baihaqi, dan oleh Imam al-Baihaqi fi Dalailun Nubuwati, di dalam kitab Dalailun Nubuwah. Sekarang penjelasan mengapa dua kalimat, dua kata ya hayyu ya qayyumu itu sangat mustajabah untuk segala hajat kebutuhan, baik supaya rezekinya lancar, supaya anak-anaknya soleh-solehah, supaya permasalahannya segera selesai, supaya orang-orang yang membenci dia disadarkan oleh Allah, dan berbagai macam hajat kebutuhan. Karena ya hayyu ya qayyum adalah ismullahi al-a'dham. Ada al-asma'ul husna, ada ismullahil a'dham, nama Allah yang paling agung. Ismullahil a'dham alladzi idza tu'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Nama Allah yang paling agung, apabila didoa dengan nama itu, maka Allah akan memberikan ijabah. Dan apabila dipinta dengan ismullahil a'dham itu, a'ta, maka Allah akan memberikannya. Yaitu ya hayyu ya qayyumu, ya hayyu ya qayyumu, baca berulang-ulang di dalam sujudnya. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.